Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Apa kabar? Sehat ya Bu? Sudah makan belum Bu? Apa kabar anak-anak di rumah? Sehat? Suaminya sehat Bu? Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul di Balai Desa Payalingkung, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir ya Bu. Hari ini sengaja kita berkumpul di balai itu sudah tahu belum Bu? Dalam rangka apa Bu? Dalam rangka pertemuan kelompok. Kan sudah setiap bulan kita lakukan pertemuan kelompok. Apa gunanya Bu? Pertemuan kelompok itu untuk meningkatkan kemampuan keluarga. Banyak Bu yang harus ditingkatkan dalam keluarga. Itu salah satunya cara mengasuh anak. Bukan cuma mengasuh Bu, tapi juga ada yang lebih diperhatikan lagi tentang pendidikan. Masih ingat Bu? Bulan lalu kita sudah membahas ada beberapa sesi Bu. Nah hari ini kita sudah masuk ke sesi 3. Tadi juga sudah kita bahas apa saja yang ada di dalam sesi 3. Masih ingat apa yang kita bahas Bu? Kalau masih ingat, untuk lebih menambah pengetahuan kita supaya tidak lupa, silakan kita lihat sama-sama. Itu ada yang namanya flip chart Bu, atau dengan kata lain seperti brosur Bu, lebih kita kenal. Biasanya kalau daerah kita itu lebih dikenal brosur kayak gitu Bu ya. Ini silakan kita lihat di sini Bu. Di sini ada manfaat bermain bagi anak Bu. Ternyata Bu sudah punya anak semua Bu. Alhamdulillah. Tapi kalau yang belum punya anak, bersabar ya Bu, jangan kecewa. Sekarang silahkan dilihat di sini manfaat bermain bagi anak itu Bu. Salah satunya untuk fisiknya Bu. Contoh, kita bermain bola, kita ajak anak-anak kita bermain bola. Bukan hanya bermain Bu, ternyata yang kita dapat dari bermain bola itu ternyata itu ada manfaatnya bagi fisik. Apa itu Bu? Bisa melatih kekuatan tubuh anak tersebut Bu. Dia bisa berlari, dia bisa menendang bola, dia bisa lompat-lompat. Bener gak Bu? Kemudian ada lagi membuat anak sehat. Karena kita tahu Bu, kalau anak itu sering melakukan aktivitas fisik, itu biasanya anak itu tersebut sehat Bu. Tapi berbeda kalau anak yang jarang aktivitas tubuh, misalkan cuma duduk saja, kebanyakan tidur saja, itu biasanya anaknya kurang sehat Bu. Kemudian selanjutnya itu manfaat bermain bagi anak itu manfaat bermain bagi anak itu emosi Bu. Emosi di sini anak itu bisa mengekspresikan emosinya, apakah dia bahagia, apakah dia kecewa atau marah, banyak sekali Bu. Kemudian ada lagi belajar untuk sama tadi mengekspresikan perasaan, ada bahagia, ada marah, ada suka atau tidak suka, bisa tertawa, bisa menangis dan lain sebagainya Bu. Kemudian meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman-temannya, karena kebanyakan permainan anak-anak itu Bu melibatkan anak-anak yang lain. Misalkan main bola kaki, biasanya itu 2 orang atau 3 orang anak itu bermain sama-sama Bu. Nah itu bisa meningkatkan hubungan antara anak satu dengan anak yang lain. Ternyata Bu, bermain bersama anak-anak itu banyak sekali manfaatnya, bukan sekedar bermain. Jadi ibu-ibu di rumah jangan bosan-bosan, ajak anaknya bermain. Dan selanjutnya itu bermanfaat bagi cara berpikir anak. Karena
Bermain itu juga bisa memberikan pengetahuan baru, Bu, ternyata. Misal anak bisa mengetahui ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih. Kemudian ada lagi misalkan bisa mengenal nama buah-buahan, ada jeruk, ada jambu, ada anggur dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi anak belajar membuat keputusan. Membuat keputusan mesti apa yang harus dilakukan. Misalkan bermain bola, apakah dia harus melempar atau menendang dan lain sebagainya. Itu anak bisa menentukan sendiri, Bu, apa yang mesti dia perbuat. Kemudian ada lagi mengembangkan kreativitas anak. Dengan bermain, anak-anak itu diharapkan bisa mengembangkan kreativitas, karena kita bisa mengajak anak-anak kita misal membuat mainan kapal-kapalan dari kertas, Bu. Jadi kita ajarkan anak tersebut, kita ambil selembar kertas, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak bagaimana cara kita membuat kapal-kapalan. Itu bisa, Bu. Atau kita bisa buat misalkan kipas, itu bisa melatih kreativitas anak tersebut. Kemudian, Bu, ada lagi itu manfaat bermain bagi anak. Bermanfaat untuk sosial. Untuk sosial di sini dia bisa memberikan kesempatan mencoba hal-hal yang baru. Kalau selama ini dia belum tahu bermain bola itu bisa menyehatkan badan, bermain bola itu mengasihkan. Setelah dicoba, oh ternyata anak ini bahagia dengan kegiatan hal-hal yang baru ini. Itu bisa, Bu, kita praktekkan nanti di rumah. Kemudian ada lagi berpengaruh atau bermanfaat itu bagi bahasa. Karena banyak sekali permainan di kita itu melibatkan anak untuk melatih bahasa mereka. Misal kita misalkan ada mobil-mobilan. Ini ditanya nanti, ini warnanya apa? Misalkan merah. Merah itu apa saja hurufnya? Atau anak-anak kan belum tahu, Bu. Jadi kita beritahu, oh merah itu hurufnya M, E, R, A, dan H. Nah, dari sini, Bu, kita bisa tahu, oh ternyata bermain bersama anak itu banyak sekali manfaatnya. Jadi jangan lupa ya ibu-ibu, nanti pertemuan selanjutnya ibu-ibu nanti ceritakan bagaimana pengalaman ibu-ibu di rumah dalam mengajar mengasuh anak melalui permainan, Bu. Jadi jangan bosan-bosan ajak anak-anak ibu-ibu bermain. Jangan lupa, jangan cuma ibu yang praktekkan, nanti di rumah ajak juga suami ibu, ajak juga anggota lain. Dan jangan lupa bulan depan kita masih belajar, Bu, jangan lupa bulan depan itu harus hadir kembali. Bawa buku pintarnya, Bu. Ya, buku pintar sudah kan Ibu punya semua kan, Bu? Ya, alhamdulillah. Itu jangan cuman punya, Bu, tapi dibuka, dibaca-baca bagaimana cara mengasuh dan mendidik anak. Bagaimana cara mengasuh dan mendidik anak itu melalui permainan. Di buku pintar itu ada, Bu. Jadi Ibu harus rajin-rajin membaca. Kemudian Ibu di rumah, silakan melakukan apa yang sudah kita pelajari hari ini, Bu, yang berhubungan dengan sesi 3. Yang berhubungan dengan sesi 3, Bu, ya. Apa tadi, Bu? Modul pengasuhan dan pendidikan anak sesi 3. Itu bisa kita lihat di dalam buku pintar, Bu. Paham, Ibu-ibu? Nah, jadi penting sekali, Bu, mengajak anak itu bermain. Jangan anak itu dibiarkan main sendiri. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Jangan lupa bulan depan untuk hadir kembali. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini kita bisa mengambil semua manfaatnya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih pada ketua kelompok yang telah memfasilitasi pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Kita ucapkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.